صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Qur'an di episode ini, kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi, ayat yang ke-63 dan 64. Di dalam ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Qala ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Artinya, dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkatalah ia kepada teman mudanya, bawalah sarapan kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita. Ia menjawab, tahukah engkau ketika kita berhenti untuk istirahat di batu karang tadi, dan aku lupa ikan itu, dan tiada yang membuat aku lupa untuk mengatakannya kepadamu kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa tidak mesti semua kejadian dalam kasyaf harus ditakbirkan. Karena seringkali di dalam kasyaf ada tercampur hal-hal yang hanya sebagai tambahan saja dan tidak termasuk dalam bagian yang harus ditakbirkan. Umpamanya, ketika seorang melihat dalam mimpi sebuah penglihatan tentang kematian orang lain, bersamaan dengan itu ada pula yang dilihatnya, seperti rumah dan barang-barang lainnya. Rumah tersebut tentu tidak akan ditakbirkan. Yang akan ditakbirkan adalah penglihatan tentang kematian seseorang itu. Namun, jikalau hal ini ditakbirkan juga, maka akan ada keluasan dalam artinya. Sebab itu, saya pun akan menjelaskan tujuan ayat ini menurut ilmu ta'bir. Kata ridha dalam ilmu ta'bir berarti barang siapa yang meminta sarapannya berarti dia akan lelah. Menurut arti ini adalah ketika datangnya zaman pertemuan dua lautan, yaitu zamannya Rasulullah SAW, maka umat Nabi Musa alaihissalam dan umat Nabi Isa alaihissalam tidak akan mengambil faedah darinya. Bahkan mereka akan mengingkarinya. Dan mereka tidak akan mengakui bahwa zaman agamanya telah berakhir. Namun, setelah mereka menempuh suatu perjalanan yang panjang, mereka lantas merasa lelah dan bingung sambil berpikir, kenapa Rasul yang dijanjikan itu tidak kunjung datang? Barangkali kita yang salah. Mungkin Rasul itu sudah datang. Hanya kita saja yang tidak mengenalinya dan tidak beriman kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata as-sakhratu artinya adalah sebuah batu yang besar dan sangat keras.
Dalam ilmu ta'bir dikatakan bahwa barang siapa yang melihat batu yang besar di dalam mimpinya, maka ta'birnya ialah dia akan bergelimang dalam perbuatan buruk dan keji. Maka ayat ketika kita berhenti di atas batu tadi, maka takbirnya adalah kaum Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Isa alaihissalam akan bergelimang dalam kejahatan dan perbuatan yang buruk, serta terperosok dalam lembah kejahatan dan perbuatan maksiat. Dan di saat itulah zamannya pertemuan dua lautan telah tiba, ditandai dengan lahirnya Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang demikian pada umumnya, jika seorang nabi datang ke dunia, maka kejahatan, maksiat, perbuatan kotor dan keji tengah merajalela di permukaan bumi. Adapun kalimat dan tiada yang melupakan saya untuk mengingatnya, melainkan syaitan, semakin menegaskan keterangan di atas, yakni rasa was-was dan godaan syaitan telah menyebabkan kaum Nabi Musa alaihissalam dan kaum Nabi Isa alaihissalam semakin tidak dapat mengenali kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalimat ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang sungguh ajaib, mengisyaratkan tentang keadaan mereka yang heran atas keteledorannya dan hidup dalam kehampaan rohani. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.